Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Jelani dengan NPM 233510595. Di sini saya akan melanjutkan tugas React Native dari pemrograman mobile. Nah, di sini saya akan melanjutkan yaitu React Event. Kita terjemahkan dulu. Nah, React Event itu artinya acara React. Sama seperti event DOM HTML, React dapat melakukan tindakan berdasarkan event yang dilakukan oleh pengguna. React memiliki event yang sama dengan HTML, klik, change, mouse, over, dan lain-lain. Menambahkan acara, event React ditulis dalam sintaks Camcast, onLink, alih-alih onLink. Event handler React ditulis di dalam tanda kurung kurawan. One click shoot, alih-alih one click shoot. Di sini ada contohnya tentang beraksi, yaitu button one click shoot, tag the shoot button HTML. Nah, di sini ada contohnya. Letakkan shoot fungsi di dalam football komponen. Di sini ada function football consult alert get shoot. Nah, ini contohnya. Di sini ada meneruskan argumen. Untuk meneruskan argumen ke penanganan peristiwa, gunakan fungsi panah. Nah, sini ada contohnya. Objek peristiwa React event holder memiliki akses ke event React yang memicu fungsi tersebut. Dalam contoh kita, kejadiannya adalah kejadian klik. Nah, di sini ada contoh. Nah, di sini ada latihan, kita coba jawab dulu. Belum bisa. Di sini soalnya, dalam React manakah cara yang benar untuk menambahkan event marshal? Gunakan memicu fungsi bernama runNom. Di sini kita jawab yang A. Berarti div Nah, di sini selanjutnya yaitu lengkapi pernyataan ini untuk menyertakan penanganan kejadian klik. Kita coba ya contohnya gitu. Dengan auto itu Event harus ditulis dalam sintaks Camcast. Benar. Selanjutnya di sini kita masuk ke React conditional. Rendering bersyarat React. Di React ada dapat merender komponen secara kondisional. Ada beberapa cara untuk melakukan ini. Penyataan, kita dapat menggunakan if operator JavaScript untuk menentukan komponen mana yang dirender. Di sini ada contohnya. Di sini ada operator logika. Cara lain untuk merender komponen secara kondisional adalah dengan menggunakan operator render. Pada contoh di bawah ini, judul hanya ditampilkan jika props brand property tersebut tidak kosong. Ini ada contohnya. Kemudian ada operator ternary. Cara lain untuk menampilkan elemen secara kondisional adalah dengan menggunakan operator ternary. Condition true false. Ini ada contohnya. Kemudian sini kita coba jawab pertanyaannya dulu. Manakah dari kedua blok kode ini yang merupakan cara yang benar untuk menambahkan pernyataan kondisional di React?
semua if pernyataan harus ditulis dengan dan wis. Nah, false tidak. Oke, kemudian selanjutnya daftar reaksi. Daftar reaksi direct Anda akan merender daftar dengan menggunakan semacam perulangan. Metode array, JavaScript, map umumnya merupakan metode yang lebih disukai. Jika Anda perlu mengingat kembali map metode ini, lihat bagian ES6 array map. Ini contohnya. Saat Anda menjalankan kode ini di lingkungan rek Anda, kode tersebut akan berfungsi, tetapi Anda akan menerima peringatan bahwa tidak ada kunci yang diberikan untuk item daftar. Kunci dalam daftar rek akan memungkinkan rek untuk melacak elemen. Dengan cara ini, jika suatu item diperbarui atau dihapus, hanya item tersebut yang akan dirender ulang, bukan seluruh data daftar. Kunci harus unik di antara saudara kandung, tetapi tidak harus unik di seluruh aplikasi. Secara umum, kunci harus berupa ID unik yang diberikan kepada setiap item. Sebagai upaya terakhir, Anda dapat menggunakan index array sebagai kunci. Sini ada daftar menggunakan index array sebagai kunci. Meskipun dimungkinkan untuk menggunakan index array sebagai kunci, hal ini tidak disarankan kecuali daftar ini bersifat statis, tidak akan berubah. Daftar ini tidak akan pernah diurutkan ulang atau difilter. Item-item dalam daftar tersebut tidak memiliki ID. Kemudian di sini ada pertanyaan, yaitu pertanyaan manakah yang tidak benar? Kunci harus unik untuk setiap saudara kandung. Kunci tidak boleh berupa angka. Kunci dapat berupa indeks array. Kunci harus unik. Nah, betul. Di sini langsung aja kita coba. Kemudian ada selanjutnya yaitu formulir rex. Formulir rex sama seperti di HTML, rex menggunakan formulir untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan halaman web. Menambahkan formulir di rex, Anda menambahkan formulir dengan rex seperti elemen lainnya. Di sini ada contohnya. Ini berfungsi seperti biasa, formulir akan terkirim dan halaman akan dimuat ulang. Namun, secara umum bukan itu yang kita inginkan terjadi di rex. Kami ingin menjaga perilaku bawaan ini dan membiarkan rex mengontrol formulir. Formulir HTML vs formulir rex. Di rex elemen formulir seperti input, textera, dan select bekerja sedikit berbeda dari HTML tradisional. Dalam HTML standar, elemen formulir mempertahankan nilainya sendiri berdasarkan input pengguna. Sebagai contoh, sebuah input tipe teks file melacak nilai sendiri di halaman HTML DOM. Direct, nilai elemen formulir disimpan dalam properti komponen state dan hanya diperbarui dengan state fungsi. Dengan kata lain, React menyediakan cara untuk mengelola data formulir melalui state komponen yang mengarah pada apa yang dikenal sebagai komponen terkontrol. Komponen terkendali. Dalam komponen terkontrol, data formulir ditangani oleh komponen req. Nilai elemen input ditentukan oleh state req, dan setiap perubahan pada nilai tersebut dikelola melalui event handler yang memperbarui state. Saat data diproses oleh komponen, semua data disimpan dalam state komponen. Kita dapat menggunakan useTag-Hawk untuk melacak setiap nilai input dan menyediakan sumber kebenaran tunggal untuk seluruh aplikasi. Dan contohnya awal. Di sini kita coba lihat dulu.
coba kita input X. Mana sih? Ini kita skip aja lah. Kemudian kita masuk ke rek submit form. Mengirimkan formulir, Anda dapat mengontrol aksi pengiriman dengan menambahkan penanganan kejadian pada one submit attribute contoh. Ini contohnya. Oh, kita aja berarti kita masuk ke area text rek. Formulir textera. Area text elemen textera direct sedikit berbeda dari HTML biasa. Dalam HTML, nilai dari sebuah text area adalah teks yang terletak di antara teks pembuka text area dan teks penutup text area. Direct, nilai dari elemen text area ditempatkan dalam atribut value sama seperti pada elemen input. Kita akan menggunakan useState hook untuk mengelola nilai text area. Contohnya, dengan melakukan perubahan pada text area, elemen tersebut dapat menanganinya seperti elemen input lainnya. Ini kita coba lihat dulu. Terus sih skip ya. Selanjutnya ada formulir rek pilih memilih daftar tarik turun atau kotak pilihan di rek juga sedikit berbeda di HTML. Dalam HTML, nilai yang dipilih ada dalam daftar tarik turun didefinisikan dengan selected attribute. HTML, direct, nilai yang dipilih didefinisikan dengan value atribut pada selected. Contoh menggunakan atribut value untuk mengontrol kotak pilihan select box. Ini contohnya. Dengan melakukan perubahan pada select elemen tersebut, rek dapat menangani seperti elemen input lainnya.
option set. Lonceng. Nah, lanjutnya di sini ada bagaimana cara mengatur opsi yang dipilih secara default pada elemen select direct. Menggunakan top default, menggunakan portfolio. Nah, kemudian benar atau salah, direct Anda menggunakan atribut selected pada tag option untuk mengatur opsi. Benar. Ini ada rek berbal. Selanjutnya, formulir rek beberapa kolom input menangani banyak masukan. Saat Anda memiliki beberapa kolom input kontrol dalam sebuah formulir, Anda dapat mengelola statusnya dengan cara satu, menggunakan panggilan useStat terpisah untuk setiap input. Yang kedua, menggunakan satu panggilan useStat dengan sebuah objek untuk menyimpan semua nilai kolom formulir. Kita akan menggunakan pendekatan kedua karena lebih umum digunakan untuk formulir. Pastikan setiap kolom input memiliki atribut nama yang unik. Selain itu, saat menginisialisasi state, gunakan objek bukan string. Jika kolom input tidak memiliki nilai awal, gunakan objek kosong. Jadi ada contohnya. Contoh penjelasannya di sini ada. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketika menggunakan panggilan state tunggal, kita menggunakan sebuah objek untuk menyimpan nilai awal apapun. Dalam kasus ini, tanpa nilai awal kita menggunakan objek kosong. Selanjutnya, fungsi handle change diperbarui untuk menangani beberapa kolom input. Dalam fungsi tersebut, kita mengakses kolom input di dalam event handler menggunakan sintaks target and target value. Untuk memperbarui status, gunakan tanda kurung suku notasi kurung suku. Nempel. Oke. Ini selanjutnya apa cara terbaik untuk mengelola state untuk beberapa input nomor direct? Buat penanganan kejadian gunakan beberapa
terus. Kemudian checkbox formulir kontak centang. Kotak centang, untuk kotak centang digunakan checkout atribut alih-alih value untuk mengontrol statusnya. Kita akan menggunakan useState hook untuk mengelola nilai secara di dalam handceng. Fungsi tersebut gunakan retarget tipe properti untuk memeriksa apakah input saat ini adalah kotak centang atau bukan. Ini ada contoh. Masuk ke sini, kita coba tipe nih. Tuh. Sini selanjutnya properti apa yang harus Anda gunakan mendapatkan status checkbox dalam layar konsol. Palsu. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang React Native ini, yang tentang pertemuan 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.